Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi nikmat dari Allah SWT untuk dapat belajar pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Ketua kelas tolong dipimpin ya. Selesai. Nah, sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Abimayu hadir, Aci hadir, Aniza hadir, Bobi Irawan hadir, Cici Paramita hadir, Desi Amelia hadir, Evi Dewi Lestari hadir, Feby Amanda hadir, Geri Anan Saputra hadir, Heri Febriandi hadir, Jusnilawati hadir, Musonib hadir. Nah, alhamdulillah hari ini kita hadir semua ya. Semangatnya sudah luar biasa. Hari ini ada yang tahu belum kita mau masuk ke pelajaran apa hari ini? Materi kita hari ini. Belum ada yang tahu? Baiklah. Materi kita hari ini yaitu tentang cuaca dan iklim. Di sini anak-anak ada yang udah tahu belum apa itu pengertian cuaca dan iklim? Belum ada yang tahu? Baiklah. Yang pertama Ibu akan menjelaskan pengertian cuaca dan iklim. Pengertian cuaca dan iklim. Sambil dikte ya, sambil ditulis mana poin-poin terpenting. Yang pertama yaitu cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Cuaca itu terbentuk dari gabungan unsur cuaca dan jangka waktu cuaca bisa hanya beberapa jam saja. Misalnya pagi hari, siang hari, sore hari, dan keadaannya bisa berbeda-beda untuk setiap tempat, setiap harinya, atau setiap jamnya. Nah, sedangkan iklim merupakan keadaan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun yang penyelidikannya dilakukan dalam waktu yang lama, minimal 30 tahun dan meliputi wilayah yang luas. Sampai di sini paham ya? Tolong dicatat mana poin-poin terpentingnya. Yang kemudian yaitu unsur-unsur cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim. Nah, unsur-unsur cuaca dan iklim yang pertama yaitu ada suhu atau temperatur udara. Suhu atau temperatur udara. Temperatur udara. Nah, Ibu jelaskan lagi, suhu atau temperatur udara adalah derajat panas dari aktivitas molekul dalam atmosfer atau udara yang timbul karena adanya radiasi panas matahari yang diterima bumi. Nah, tingkat penerimaan panas oleh bumi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada sudut datang sinar matahari. Nah, yaitu sudut yang dibentuk oleh permukaan bumi dengan arah datangnya sinar matahari. Makin kecil sudut datang sinar matahari, semakin sedikit panas yang diterima oleh bumi dibandingkan sudut yang datangnya tegak lurus. Nah, contohnya saja kalau misalnya nih ya, perbedaan antara benua Asia dengan benua kutub utara ataupun kutub selatan, yang mana kita ketahui itu hanya sedikit menerima cahaya sinar matahari, makanya cuaca di sana sangat dingin. Berbeda dengan daerah kita yang seperti di Asia. Nah, kalau misalnya di kutub itu kan mereka hanya menerima cahaya matahari hanya beberapa jam saja, berbeda dengan daerah kita. Nah, kemudian lama waktu penyinaran matahari. Makin lama matahari bersinar, semakin banyak panas yang diterima bumi. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, contohnya kalau misalnya itu kutub utara dan kutub selatan, antara kutub selatan dan utara dengan
kita yang berada di benua Asia ataupun Afrika yang menerima lebih banyak menerima panas matahari. Nah, kemudian keadaan muka bumi, misalnya daratan dan lautan. Kalau daratan itu cepat menerima panas dan cepat pula melepaskannya. Nah, sedangkan sifat lautan itu kebalikan dari sifat daratan. Kemudian banyak sedikitnya awan. Ketebalan awan mempengaruhi panas yang diterima bumi. Makin banyak atau makin tebal awan, semakin sedikit panas yang diterima bumi. Nah, kita sama tahu ya, kalau misalnya lagi cuaca cerah, sedikit awan, maka bumi lebih banyak menerima matahari. Berbeda kalau misalnya awannya tebal, misalnya cuaca mendung. Nah, kita kan tidak menerima, bumi tidak sedikit menerima cahaya matahari. Kemudian yaitu tekanan udara. Selain suhu atau temperatur udara, unsur cuaca dan iklim yang lain adalah tekanan udara. Nah, tekanan udara adalah suatu gaya yang timbul akibat adanya berat dari lapisan udara. Besarnya tekanan udara di setiap tempat pada suatu saat berubah-ubah. Makin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, makin rendah tekanan udaranya. Hal ini disebabkan karena makin berkurangnya udara yang menekan besarnya tekanan. Karena makin berkurangnya udara yang menekan, besarnya tekanan udara diukur dengan barometer dan dinyatakan dengan milibar. Tekanan udara dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tekanan udara tinggi, tekanan udara rendah, dan kemudian tekanan di permukaan laut. Sampai di sini paham ya? Nanti kalau misalnya ada yang nggak jelas, tinggal nanti kalian tanyakan pada ibu. Kemudian yaitu angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan udara tinggi ke daerah bertekanan udara rendah. Di sini ada beberapa hal penting yang perlu diketahui tentang angin, yaitu pertama, kecepatan angin. Nah, kecepatan angin dapat diukur dengan suatu alat yang disebut anemometer. Nah, angin dapat ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, besar kecilnya gradien barometrik, relief permukaan bumi, ada tidaknya tumbuh-tumbuhan, ada tinggi dari permukaan tanah. Nah, kemudian yaitu kekuatan angin. Kekuatan angin dapat ditentukan oleh kecepatannya. Makin cepat angin bertiup, maka makin tinggi atau besar kekuatannya. Yang ketiga yaitu arah angin. Kemudian yaitu ada kelembaban udara. Nah, unsur keempat yang dapat berpengaruh pada cuaca dan iklim di suatu tempat adalah kelembaban udara. Nah, kelembaban udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara pada saat dan tempat tertentu. Alat untuk mengukur kelembaban udara disebut spirometer atau hygrometer. Nah, kelembaban udara dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu kelembaban mutlak atau kelembaban absolut, yaitu kelembaban yang menunjukkan berapa gram berat uap air yang terkandung dalam 1 meter kubik udara. Nah, kemudian yaitu kelembaban nisbi atau kelembaban relatif, yaitu bilangan yang menunjukkan beberapa persen perbandingan antara jumlah uap air yang terkandung dalam udara dan jumlah uap air maksimum yang dapat ditampung oleh udara tersebut. Kemudian ada curah hujan. Nah, kemudian ini ada curah hujan, yaitu curah hujan adalah jumlah air hujan yang turun pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Nah, alat untuk mengukur banyaknya curah hujan disebut rain gauge. Nah, curah hujan diukur boleh dalam harian, bulanan, dan tahunan. Curah hujan yang jatuh di wilayah Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu bentuk medan atau topografi, arah lereng medan, arah angin yang sejajar dengan garis pantai,
dan kemudian jarak perjalanan angin di atas medan datar. Kemudian kita masuk ke, tadi kita bahas cuaca dan iklim. Nah, kemudian ini iklim. Nah, pembagian iklim di suatu daerah berkaitan erat dengan letak garis lintang dan ketinggiannya di muka bumi. Berdasarkan letak garis lintang dan ketinggian tersebut, maka iklim dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu iklim matahari, dan yang kedua yaitu iklim fisis. Nah, iklim matahari adalah iklim matahari didasarkan pada banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Yang kedua itu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Nah, iklim dingin ini iklim terdapat di daerah kutub. Oleh sebab itu, iklim ini disebut pula sebagai iklim kutub karena cuacanya yang dingin. Nah, iklim dingin dapat dibagi dua, yaitu iklim tundra dan iklim es. Yang terakhir yaitu iklim fisis. Iklim fisis adalah menurut keadaan atau fakta sesungguhnya di suatu wilayah muka bumi sebagai hasil pengaruh lingkungan alam yang terdapat di wilayah tersebut. Misalnya pengaruh lautan, daratan yang luas, relief muka bumi, angin dan curah hujan. Nah, iklim fisis dapat dibedakan menjadi iklim laut, iklim darat, iklim daratan tinggi, iklim gunung atau pegunungan, dan iklim musim atau muson. Nah, hari ini cukup sekian dari pemaparan materi kita pada hari ini. Bagi anak-anak yang ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilahkan terlebih dahulu. Jika ada masih yang belum paham dengan materi kita yang kita sampaikan pada hari ini. Nah, tadi Ibu juga sudah menjelaskan ya, harus dicatat mana poin-poin terpenting, itu dicatat agar nanti minggu depan bisa diulang kembali. Nah, kemudian pelajaran kita cukup sampai hari ini ya kalau penjelasan materinya. Jadi Ibu akan memberikan tugas ya. Tolong anak-anak buat beberapa minimal itu 3 buah contoh soal dari pemaparan materi tadi. Nah, setelah itu setelah dibuat 3 poin soal, kemudian dikumpulkan minggu depan langsung dengan jawabannya. Oke? Sekian, terima kasih pada hari ini. Ibu ucapkan billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.